harganya 120.000 aja. Jadi saudara istri itu udah mulai karena udah wafat. Ini sekarang kamu ini panas, tapi penyakit kanker payudara itu sembuh. Apa namanya diabetes yang protoli itu sembuh. Ini sekarang saya jadi distributor, ya, sekarang kasih, alhamdulillah. Nanti sebelum pulang saya cobain sebesar idahnya, supaya perut dia seger. Jauh harganya, selisihnya 30.000. Selisih. Alhamdulillah, ini aja yang sisanya yang buat ini tadi itu Pak, panas banget ini. Panas banget. Soalnya ini berdiri sejak 2014, sudah lama. Ini sekarang udah pakai alfabetnya, ya, ini atas nama saya. Ini perizinan udah dapat izin, dan ini murah tapi bukan tambah lebih bagus. Kalau dulu kan memang ya beliau Pak Teguh udah wafat ya. Kan buat bayarin dulu kan buat santai. Sekarang kalau pernah dicatat, oh ya sibuk sekarang. Ya, ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibu lan wajib ghusluma apa masuk barang yaron kang ningali hu ing emah an-nadiru sapa kang ningali min somakhil udhuni saking bolongane kuping min unta saking wong wadon wadakarir lan wong lanang wama lan barang yadharu kang pertelo apa emam alat tagawudi ing dalem nalikane ngising minat duburi kayane nyatane dubur watoba kotigi lan lempit-lempitane dubur wama lan barang yadharu kang pertelo apa emang min farjil mar'ati saking farjine wong wadon idza jalasat takalane lungguh sapa mar'ah ala qadamaiha ing atase dlamaan lorone mar'ah liqadha ihajatiha krana oleh nekani hajate mar'ah min baulin saking uyuh wa ghaidin lan ngising wa batini kulfati man lan
termasuk jerone ikute wong termasuk jerone ikute wong lam yukhtan kang durung terhitan sapa man wama lan barang tahtahan kang ana ngisore kulfa minal awsakhi saking pira-pira kotoran fayajibu mongko wajib ayajriya apa yang tomili alma'u opo banyu. Ini salah ya, ada salah setsa. Ini jadi fa'il, kalau jadi fa'il itu dibaca u ya. Lagi ya, alma'u opo banyu kita kaingi lawan mateke banyu ala kulli dzalika ing atase sekabiane kang tinutur ai al-madkuri tegese kang den tinutur tegese kang wis tinutur wadalika utawi mengkono fayajibu ayadriyal ma li'ululil hadasi iku krono mancing hadas bikulil badani ono ing sekabiane badan ma'a adamil masyaqqati sertane ora ono sertane ora ono kepayahan linutratil ghusli krono langkane atur. Kita lanjutkan masih membahas tentang fardu mandi atau rukun mandi. Bahwasanya yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh badan. Di mana penjelasannya sudah kita jelaskan panjang lebar kemarin. Ini kita ada tambahan wajibu dan wajib. Ghuslu ma membasuh sesuatu. Yaro yang nampak pada sesuatu itu an-nadhiru orang yang melihat, ya kan? Min somakhil udhuni dari lubang telinga. Min unta dari perempuan, wadakarin dan dari laki-laki. Mas, jadi mandi jinabah, terutama mandi jinabah. Kalau mandi sunnah mah istilahnya misalnya gak sah, gak apa-apa, gak mempengaruhi sah dan tidaknya sholat. Tapi kalau mandi jinabah, mandi junub atau mandi dari haid,
mandi lepas dari nifas, mandi wiladah. Ini harus diperhatikan ini. Kalau mandi Jumat, mandi hari raya paling nggak sah gitu doang mandinya. Kalau nggak sah nggak dapat pahala, itu doang. Tapi nggak mempengaruhi kewajiban yang lain. Paham ini? Nah, tapi kalau mandi wajib, mandi wajib kok sampai tidak sah mandinya, maka otomatis sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah juga nanti baca Al-Quran juga haram, dosa kalau dia baca Al-Quran. Paham? Nah, apa mas termasuk wajib itu? Yaitu membasuh apa-apa yang ada di dalam telinga, yang nampak. Ini telinga kita nih. Kita begini kalau orang lihat berarti ini wajib semua, ini perikutan ini Pak. Sampai lubang telinga yang kelihatan oleh orang yang melihat itu wajib basah. Kalau nggak basah nggak sah mandinya. Paham? Makanya sampai itu kalau mandi jinabah ini aja sambil dimasukin aja air, belum gitu. Ya paham? Ini perikot ini harus ini semua. Ya termasuk lubang telinga kan kalau paling dalam ya enggak, tapi kalau kelihatan oleh orang yang melihat, misalnya orang yang melihat, oh ini kelihatan, itu berarti ikut anggota luar dan wajib dibasuh. Paham? Tuh. Selanjutnya, wama dan sesuatu yang harum, yang nampak halat taghawiti di saat BAB minat duburi, dari dubur. Mas, Bu, sampai kan derak tuh, ya kan? Kan itu buka tuh, atap tuh, ya kan buka. Nah, punten, bulat-bulatnya pas nya mau keluar itu, tempat keluar, dubur namanya, itu harus basah. Makanya harus dicebok begitu, ya. Kalau pakai selang juga harus itu. Jangan cuma ini di dalam kagak disiram, nggak sah mandinya. Paham? Ini harus diperhatiin. Ini kalau nggak ngaji paling nggak disiram, otomatis sholat kita selama ini sholat ternyata, di akhirat kagak ada pahalanya. Kita komplain, ya Allah, saya dulu kan rajin sholat, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, saya nggak akan ketinggalan kok. Kok nggak ada pahalanya ya Allah? Apa kata Allah? Ini buktinya dicek proses. Karena sholatmu kagak sah. Saya nggak tahu yang menyebabkan nggak sah apanya ya Allah. Dicek lagi. Kamu mandi ngawur itu, mandi kagak. Kamu itu waktu yang telinga kamu masih kering, apa namanya? Dubur kamu masih kering. Emang bos saya nggak tahu ini. Nggak ada alasan nggak tahu. Nggak ada alasan nggak tahu. Apalagi yang dekat pesantren kayak sini misalnya, tetangga nggak tahu jawabnya. Saya nggak tahu. Lah itu kamu dekat pesantren, apa-apanya. Kenapa nggak ngaji? Kok disalahin? Misalnya dekat masjid. Lah itu kamu main dekat masjid. Ada pengajian setiap hari ini, kenapa kamu nggak datang? Salah kamu sendiri. Udah kamu ke neraka. Astagfirullah. Apa ngeri? Ingat, nggak sholat sekali itu harus ditebus di neraka 80 tahun. Coba bayangin, Masya Allah. Makanya sekarang harus tahu nih ngaji. Oh iya ya. Nanti kalau mandi sunnah mah nggak kenapa, paling nggak sah mandinya. Gitu doang. Ya nggak dapat pahala, nggak sah. Itu
Itu si momen sebubuk dia ngerasain kepanasan lah, mesti ngerasain kepanasan. Tapi itu sembuh besok langsung kering. Ini saya udah buktiin ini aja, ada sedikit panas sisa. Mana tadi? Jadi seperti itu waktu bapoti dan lebih-lebih dubur, Mas. Dubur itu kan ada kayak lipat-lipatan gitu ya, Sampai kan punya dubur semua kan? Kalau nggak punya berarti apa? Aneh tambahan. Sampai kalau lagi cebok tuh rasakan ada gerejel-gerejel tuh ya. Nah itu wajib dibasuh itu. Kalau nggak dibasuh nggak sanggup mandinya. Aduh, gitu ya. Nah iya lah, makanya harus ngaji. Wah, pusing banget ini. Apalagi yang udah mandi jinabat aja. Kalau ini kurang syarat aja, apalagi yang nggak mandi. Udah punya jinabat, nggak mandi lagi kan? Apa? Disiksa bisa-bisa, ya. Paham? Bahwa ada sesuatu yang baru yang nampak min farjil mar'ati dari kemaluannya perempuan idza jalasat ala qadamaiha. Begitu juga kemaluan perempuan nih, Ibu. Kemaluan perempuan itu yang nampak ketika dia duduk jongkok. Ingat tuh, liqadai hajatiha ketika dia mau buang air kecil atau buang air besar. Dia jongkok. Nah, yang misalnya ada orang di depannya sampai lihat, itu yang wajib dibasuh. Paham? Itu pasti yang masih gadis sama yang udah anak 5 beda. Anak 5 berarti ya pokoknya begitulah. Yang nampak itu wajib dibasuh. Kalau dalam-dalamnya enggak. Min baulin babaidin. Ini harus sampai perhatikan. Wabatini kulfatiman, dan dalamnya kulupnya orang. Kulup itu ngerti kan? Helm itu helm. Orang yang belum disunat itu kan masih ada helmnya. Ya Pak Radi, helmnya. Nah ini misalnya yang belum ini kan nih, wabatini kulfatiman kelam yukhtan wa matahtahan, yaitu orang yang belum sunat kan masih ketutupan apa namanya mulut ya. Nah sebenarnya apa mulutnya? Mulut ya. Saudara, bahasa saudara. Mulut. Lah kalau bahasa Jawanya ikut. Ngilu aku. Ikut ngilu, ikut uluk. Nah itu kalau yang belum sunat Mas, itu harus dibuka. Harus dibuka. Tapi masa belum sunat, belum udah mandi wajib kok belum sunat, nggak naik juga ini. Berarti siapa tuh Cina masuk Islam kan belum sunat mungkin. Habis itu bukan dia mau mandi jinabat, itu harus dibuka helmnya itu, paham? Dan harus dibersihkan kotoran-kotoran yang ada di bawahnya. Tuh bapak tahan minal ausaki dari kotoran-kotoran itu, insyaallah. Biar rapi badannya, ya harus rapi, makanya nih. Terus wajib dan wajib ayat riyal mau bitomaihi ala kulli dzalika. Wajib airnya itu mengalir sendiri, mengalir. Jadi harus mengalir gitu, mengalir. Gak boleh dilah nggak sah. Dibungkur misalnya pakai tisu, nggak bisa. Udah bersih, nggak bisa. Kan tisu dibasahin, dia mandi jenazah terus tisu dibasahin, terus diiniin ke duburnya atau di kemaluannya, nggak sah. Harus bukan dibersihkan, harus ngalirin airnya. Dia pakai selang, kalau enggak pakai
gayung, ser gitu bu, ser, nggak boleh pakai. Ingat nih, saya kasih tahu ya, istinja itu ada dua macam, bisa pakai air, bisa pakai tiga batu, atau pakai tisu boleh. Tapi ingat, ketika kita cebok, istinja itu cebok, sampai cebok misalnya pakai tisu, terus pakai kering, tisu kering, itu sah. Yang penting 3 kali usapan, sah. Dalam hati sampai itu, jadi kasih air lah biar sekalian bersih. Kalau dikasih air tambah najis, wajib dibasuh air. Kalau nggak dibasuh air belum suci. Iya, makanya kalau mau cebok itu yang kalau mau cebok yang sempurna itu pakai batu dulu, terus baru pakai 3 batu dulu, terus baru pakai air. Itu mantap itu mah, ya itu panahnya gede. Kalau nggak pakai air doang, kalau nggak pakai batu doang. Tapi jangan sampai batu, kalau batu basah nggak sah. Itu termasuk tisu basah nggak sah. Tisunya dibasahin, dilapin, sama najis, gitu. Paham? Dan airnya harus mengalir, itu sebenarnya. Ada yang nanya? Ya bu. Seandainya 3 yang tadi nggak ada, boleh nggak pakai kayak batang kayu yang kering atau daun? Ya, kalau tidak, sebenarnya gini, kalau tidak ada batu, itu boleh memakai sesuatu yang keras. Apa baik? Tanah yang keras, kering, nggak apa-apa. Pakai bata, nggak apa-apa. Pakai kayu, yang kering loh, nggak apa-apa. Pakai laras, nggak apa-apa. Yang penting kering, kalau basah nggak bisa. Harus yang kering. Di kulit jamitin itu tiap-tiap yang keras. Tapi tidak semua yang keras bisa dipakai untuk cebok, untuk peper. Nah, bahasa Sundanya peper, sarwa kayaknya, sarwa yang ini sudah, Jawa, peper, nih. Yang penting yang keras. Yang kedua tidak dimuliakan. Tidak dimuliakan itu sampai peper, tapi pakai makanan, pakai gemblong keras. Ini keras nih gemblong nih. Wah mantap nih buat, nggak bisa. Pakai cucur, pakai onde-onde, wah buat peper, nggak sah. Itu tambah makanan buat peper, itu penghinaan. Paham? Apalagi terus nggak boleh yang menyakitkan. Kira-kiranya misalnya pakai daun bambu, daun bambu, atau daun apa? Yang datar pulus. Kalau orang Jawa rawe yang datar, jangan nanti bengkak semua lagi itu. Nggak boleh itu. Jadi sekali lagi kadang-kadang orang itu kan di mall itu nggak pakai air, disediain tisu. Ya udah pakai tisu aja. Kadang-kadang ada airnya dikit ya ini terus sampai ambil air, terus sampai buat tetap tambah wajib pakai air ujung-ujungnya. Nah kalau pakai tisu doang itu berarti kan masih ada sisanya karena itu udah bersih, tapi masih ada baunya.
Emang udah nyium-nyium juga emang. Nah, yang penting udah kelihatan bersih aja udah di situ. Ya toh? Udah disunahkan cium. Tambah haram sampai nggak boleh nyium sesuatu yang jelas-jelas itu najis. Ingat loh, udah tahu ayam tetap dicium. Itu nggak boleh, haram. Tahu ayam dicium-cium. Ini ngecek ini penciumannya masih kena corona apa enggak gitu. Pakai ayam. Paham nih? Jadi harus ayat mau itu iya. Jadi mengalir airnya teh. Ada lagi yang banyak? Padahal kayak demikian tersebut, liulul adasi karena masuknya adas di kulit badan pada semua badan, mas. Jadi badan itu semua ada jinabatnya, dilipat-lipat dikata-kata sampean itu, semua ini ada jinabatnya dan harus disiram. Ma'ana bermasyarakat karena tidak adanya kesusahan di Nutratil Musti, karena itu langkahnya seperti misalnya karena kan mandi itu kan gampang lah, mandi begitu aja. Loh ini gak ada air nih, mau mandi jenabah gimana dong? Tayamumnya mandi sama tayamumnya wudu sama, wajah sama tangan doang. Ya, jangan sampai punya anggapan kalau wudu wajah ini doang, tangan. Kalau mandi dia mandi pasir, mandi tangan, sama si wawe kelimpungan. Ya enggak, ya paham ya? Itu sama, cuma niatnya yang beda. Kalau mereka nih kalau wudu nawaitu tayammuma listibahati fati sholati wa naftiha badalan anil wudu, mengganti dari wudu. Kalau mandi nawaitu tayammuma listibahati fardhi sholati wa nafliha badala anil husli. Mau ditulis anil husli, mau ditulis tulis tayamum mengganti wudu. Nawaitu. Ini yang kepalanya lagi pusing siapa nih? Kepalanya lagi pusing. Pas aku pusing. Sini. Ini dong. Ini tanya. Ngetes sekalian. Dadanya, perut dadanya. Ini kan minyak baru almatonia ini. Dada. Oles. Ya. Di bawah lidah. Nah. Tenggorokan. Terus di telapak tangan. Udah oles begini, Pak. Sudah. Lagi. Jaga lagi. Sudah kan?
harus sehat. Alhamdulillah. Nawaitu tayamuma. Ini yang wudu. Dadanya panas Pak, seger ya. Ini kalau beli 6 harganya 110.000, dia dijual lagi. Itu caranya. Kalau beli 1 lusin harganya 105.000, dapat untung 15.000. Saya nggak apa-apa, untungnya dikit nggak apa-apa. Yang penting semua pada jalan. Ini kan memperkenalkan Al-Fatihah ini. Nawaitu tayamuma. Yang pusing lagi siapa nih? Bukan karena utang loh ya. Nawaitu tayamuma listibahati fardhi sholati wa nafliha naflun wa naf non fa'lam wa nafliha badalan anil wudu'i badalan anil wudu'i fardhan lillahi ta'ala fardhan lillahi ta'ala. Dah, nawaitu tayammuma listibahati fardhi sholati wa nafliha badalan anil wudu'i fardhan lillahi ta'ala. Kalau mandi jinabah tayamumnya diganti badalan anil ghusli. Nawaitu tayammuma listibahati fardhi sholati wa nafliha badalan anil ghusli gitu. Badalan anil ghusli fardhan lillahi ta'ala. Coba ulangi bareng-bareng. Yang tayamum untuk wudu. Ya, yang untuk mandi. Anil musli lillahi fardhan lillahi ta'ala. Itu kalau tayamum ya. Udah bisa kan tayamum? Udah semua bisa kan tayamum? Tayamum. Nih, perhatikan tayamum. Coba kajinya nih. Ambil debu dulu yang suci. Debu yang suci ya. Debu yang suci taruhlah di tempat nampan apa-apa. Atau tertaruh di
apa kertas atau apalah gitu tempat plak atau langsung di kaca itu yang ada debunya nggak apa-apa plak. Di tembok bisa. Bisa. Tak. Nih tangannya begini ya dari atas nih. Tak nyingkung. Nah ya kan. Saat ini diputerin dulu mas. Nih pinggirnya biar kena. Terus sekali aja, nggak usah 3 kali. Ya, ini kan begini nih. Ya. Nah. Atau yang penting rata nih. Wajah kita rata, ya. Nah. Ini kan udah rata nih, yang kiri kan udah kena semua. Terus naikin. Udah. Jangan begini. Kalau itu mustamal harus berurutan terus, ya. Paham? Sekali aja, nggak usah 3 kali. Terus tangannya, ya, tangan. Dijilat itu ya si mama ini. Semprot lagi. Mau minta lagi loh, enakan lo ya. Nih, arloji dilepas, cincin dilepas, ya. Nih, ini sekali lagi nih, ini tangan kanan. Yang diusap tangan kanan dulu. Tangannya taruh sini. Nah, ya. Ini. Jangan di sini. Kalau begini, ini nggak keusap. Ini tapi ini ngambil debu dulu, ini kan tadi udah ngambil untuk wajah. Ya. Ini terus. Oh ya, ini begini ya Bu ya. Pertama wajah tadi. Tepuk. Begini ya, tepuk lihat. Ditiup. Terus wajah, ya. Buang. Terus debu yang lain, jangan di sini lagi. Cari debu lain. Belah. Tepuk. Ya. Tepuk. Tangan lihat nih. Iya. Ditiup. Ini kan udah debu semua kan nih. Jangan gini loh ya. Jangan gini. Nah. Terus diplek begini. Terus baru begini, nggak boleh. Ya. Plak. Gini plak. Terus tiup. Terus ini kan debu nih. Ini dari bawah nih. Jalan ke atas sampai sikut. Sampai sikut, pastikan sampai sikut. Diputer. Blek. Ya kan? Ini kan tadi debu nih. Ya kan, ini debu. Berarti ini kan keusap nih. Yang depan belum keusap. Makanya diputer. Blek. Terus kejalari ke depan. Jempol ketemu jempol. Blek. Ini belum dipakai. Yang ini belum dipakai. Yang dipakai kan tadi ini. Ini terus ini. Kalau udah sampai pergelangan gegem. Tapi jempolnya begini, ya. Nah putar. Jempol sama jempol. Paham? Ada orang ini karena nggak pakai ilmu. Saya ngaji kan kayak gini. Siapa yang pernah tayamum? Saya banyak ikut ya. Berapa kali? Sering saya kan semua pergian. Oh, mantap dong.
Gimana prakteknya? Langsung dia praktek. Kalau wajahnya dia bener wajahnya. Tangan, tapi dia nggak pakai tiupan dia. Seplak. Gitu. Ya ini begini. Emang ini debu. Ini sah. Tapi ketika dilepas begini, ini udah mustamar. Terus dia usapin yang depan. Ini tuh. Terus ini begini. Lah, Bapak kayak gitu salah. Terus gimana dong? Berarti sholat saya nggak sah. Ya nggak sah. Berarti diulang. Banyak. Ya terserah itu banyak. Saya kan tadi nggak tahu ya. Lah kenapa nggak ngaji? Paham ya? Jadi sampai ke santri-santri harus tahu jamaah. Itu biar ada bedanya yang ngaji dan yang nggak ngaji gitu. Ya. Saya belajar di YouTube nggak begitu, di YouTube kecil. YouTube agak jelas sanatnya kemana atau ilmunya, ya toh? Nah kalau ini kan dari guru semuanya, dari sononya, guru dari guru terus sampai kayak Nabi itu, ya. Ada lagi yang nanya, ini sakit gigi siapa nih? Udah sembuh bisa. Ada sakit gigi, yang luka siapa yang luka? Yang luka hatinya mana? Luka hatinya. Yang luka untuk cobain ini obat. Tapi ada segera nih Pak. Segera kan? Hangat mau setengah jam itu hangatnya. Udah kayak misalnya itu, tapi ramuannya lebih lengkap lagi. Mau sakit darahnya sembuh, tapi harus direpeng, disemprot dulu Bu, disemprot sampai basah, langsung ditambahin plastik yang buat buah itu loh, setelah direpeng, gitu, itu sembuh. Iya, itu, insya Allah. Ini semoga aja sih. Ini buat membantu orang kena tsunami dulu katanya. Jangan bilangnya tsunami. Tsunami tahun berapa sih? Berubah. Tsunami apa sih ya? Masa 2004 ya bang bilang? Iya. Udah lama dia. Iya. Ini ramuan Madura emang. Ramuan Madura. Ramuan apa namanya? Orang dari emang kan Madura. Dari Sumeneb ini bang. Ini dari Sumeneb. Termasuk yang usaha istri itu kan dari kakakku itu kan dari sana. Cuma kalau ini insya Allah lah harganya kan murah tapi kualitas bagusnya. Nanti kan kalau orang pada ngerasain kan. Yang sakit gigi salah gigi. Pakai kapal disemprot ditahan. Terus ditahan. Itu yang sakit. Tadi mama dapat, makanya kan sakit. Saya suruh begitu. Langsung, panas. Tapi langsung mulai. Alhamdulillah. Coba. Sakit tapi ya Pak ya. Enak. Dan hangat langsung. Ini ada yang nanya nggak nih? Kalau dia kita lanjutkan di mana sama nanti. Jadi kalau kayamu begitu ya, kayamu ya. Kalau ini ya bisa ya cuma nanti, tapi semuanya kayaknya mati.
mandi itu lebih mudah daripada wudhu. Kalau wudhu itu syaratnya harus tertib. Tertib itu dari wajah, tangan, bagian kepala, terus kalau telinga kan agak wajib, kepala terus kaki. Harus tertib. Nah, misalnya nih, wajah oke, tangan selesai, terus kepala ke kaki, lihat tangannya, masih kering. Gak cukup yang kering itu dibasah gak bisa, tapi ngulang dari tangan, gitu, ngulang dari tangan, terus kepala, kaki. Itu nggak boleh ini. Beda dengan mandi mah dari mana baik, dari bawah oke, dari tengah oke, dari atas oke. Ada yang ketinggalan nih, ya udah tinggal dia nyiram yang ketinggalan. Begitu juga, nggak harus sampai selesai. Misalnya nyicil dulu, nggak apa-apa, mandi nyicil. Bisa, tapi yang penting jangan sampai batal. Jangan, enggak keren apa-apa, yang penting makanya Pak wudhu wajah dulu, apa-apa, nanti tangan. Tapi ketika mau tangan, ketika bawa wajah udah batal, berarti ya batal semua, harus wajah. Misalnya contohnya ini nih, saya wudhu di rumah, mati lampu, tornya habis. Akhirnya saya ke musola lanjutin, tinggal lanjutin aja, nggak usah dari awal. Di awal ya nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Kalau kekiritan kan ngapain? Apalagi yang airnya susah. Kalau mandi ya kayak gitu tadi, kering, udah kering. Makanya malam kepalanya doang, besok badannya nggak apa-apa. Misalnya pengantin baru, wah tiap hari mandi keramas terus malu. Akhirnya malam-malam biar gak ketahuan mertua, di rambutnya doang, niatin mandi, udah besoknya badannya dulu, nggak apa-apa. Itu namanya nyicil, ngangsur sebenarnya. Apa baik pengen ngangsur baik, tapi nggak dapat pahala mualah namanya. Mualah itu nyambung. Yang bagusnya kalau mandi ya sekali selesai langsung mandi, jangan dicicil. Ini kepala dulu, ini tangan dulu. Misalnya nggak ada air gitu kan, nyicil, nggak apa-apa. Ada yang nanya? Kalau mandi wajib dengan cara berendam itu cuma airnya kurang 2 bulan. Gak sah. Karena orang 2 orang berarti mustamal, gak bisa dipakai untuk. Makanya kalau airnya sedikit, 1-2 kolah itu 216 liter. Kata 2 kolah itu 216 liter. Cuma 100 liter. Saya main rendem baik. Iya. Gak sah mandinya karena mustamal. Kan udah masuk sini. Yang lain apa namanya? Itu namanya masuk ini. Makanya kalau airnya sedikit, itu sampean taruh di semacam galon, di lubang galonnya. Nah itu biar gak mustamal. Gitu. Nah kalau kita mati, misalnya itu 100 liter, terus nyemplung, kan udah basuh kaki nih, kan lepas, ini udah mustamal, terus basuh ke atas, mustamal semua ini nggak bisa.
Mustamal itu suci tetapi tidak mensucikan. Kalau pakai kayu nggak apa-apa, kayu set ambil menjauh, ambil lagi. Nah itu mustamal. Nah itu airnya cuma misalnya punya bak mandi ukurannya 3 ubin ini misalnya, belum ada 2 kolam, terus sampai nyimprot situ itu mustamal. Kalau pakai gayung tetap diambil, nah menjauh, ambil lagi, nggak apa-apa. Makanya amannya kalau itu dimasukin ke galon, terus dilubahin galonnya terus mandi. Paham? Ukuran bak jadi berapa kali berapa? 65 kali 65 kali 65 cm. Lebih amannya 1 meter deh. 70 panjang, 70 lebar, 70 tinggi. Gitu. Kan tinggi. Kalau udah mandi pakai kran udah bebas baik, nyantai. Ya. Gitu ya. Ada yang nanya? Ini kalau mau saya lanjutin nanggung. Kalau lagi sakit kan nggak bisa kena air, tapi air ada, boleh tayamum. Boleh, itu namanya lagi sakit. Iya. Gak apa-apa. Jadi tayang. Udah. Kalau ada yang nanya, cukup. Ini yang lagi sakit apa? Sakit apa coba? Nah, sakit hati. Di kaki. Di kaki itu dicobain itu juga Bu. Mulai Bu Sarni, nih semprot semua sampai basah, terus di wrapping. Tahu kan di wrapping? Terus buat tidur, kakinya nanti seolah ada perubahan. Plastik wrapping itu loh. Jadi dilap, jangan sampai nunggu kering. Jadi waktu basah-basah itu langsung di wrapping. Itu panasnya sampai pagi, gitu. Sampai 2 jam panas. Kalau cobain aja besar nih, nanti kalau kan buat apa? Buat testimoni. Karena orang yang penting ini misalnya jempolnya sakit, semprot semua nih, terus masuk di wrapping, terus tidur, besoknya pasti ringan. Sama yang pengobatan dalam itu disemprotnya di bawah lidah dan di tenggorokan sama dada. Dada itu biar jantung sama paru-parunya itu biar mengumpulkan kuat darahnya. Jadi throat. Sekarang masih ada ya Pak? Masih 1/2 jam lebih. Itu. Kalau saya jualan itu yang benar-benar terbukti gitu ya. Nah, istilahnya cuman katanya. Dulu saya itu kan ada yang palsu itu mau palsu. Kalau ini langsung dari saya itu kalau orangnya masih ada mas saya gitu, tetapi kan harganya juga mahal. Ini beda 30.000 kan lumayan. Ya sampai di sini aja ngajinya. Kita tutup dengan baca syair istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal-'azim astaghfirullahal-'azim subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.